Katanya lihat dokter sama suster di sini matanya besar. Ini bisa sekalian dijelaskan yang terlihat makhluk-makhluk. Loh, Agil udah kesurupan. Mana? Astagfirullahaladzim. Ia berada tepat di bawah tangga ini. Ismi perutnya membesar. Astagfirullah. Menolong orang tetap aktif. Selamat datang Terima kasih. di rumah sakit kami. Oh, Ini suster nih kayaknya. Kami membuka mata batinnya untuk menggambarkan sebuah rumah sakit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Seperti biasa, kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk Sobat Mata Langit kesayangan. Salah satunya adalah request Sobat Mata Langit agar kami melakukan penelusuran atau eksplorasi tempat-tempat angker. Saat ini kami sudah berada di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Tumpang, betul Pak? Betul. Ini di belakang saya adalah sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai. Nah, rumah sakit ini konon kabarnya angker ya, dipercaya warga sekitar banyak terjadi hal-hal di luar nalar di sini. Nah, kalau sebelah saya ini adalah Mas Prasetyo, beliau yang punya usaha tambal ban persis di depan rumah sakit dan sudah 8 tahun ya? Benar. Bisa diceritakan Mas yang diketahui Mas Prasetyo tentang bangunan ini? Suatu kejadian pernah ada perempuan lewat, nah dia itu ketakutan. Saya kira itu orang mau belanja ke situ, saya kira ketakutan ke Belanja ke? pakaian. Oh, sebelah ini toko pakaian? Ya. Oh, oke, terus? Terus kok nangis-nangis, saya tanyain nggak jawab. Terus dia kembali saya tanyain, katanya lihat dokter sama suster di sini matanya besar. Dia sampai nangis-nangis ketakutan. Gemeteran dia? Ya gemeteran ketakutan. Saya kirain kenapa. Ternyata dia ketakutan. Katanya, Mas di situ loh ada dokter sama suster ngeliatin saya matanya besar. Sedangkan Mas Prasetyo ngecek nggak ada. Mana sih nggak ada? Nah ya saya nggak percaya. Mana sih Pak? Nggak ada. Saya gituin. Berarti antara Mas Prasetyo tinggal di sini dengan bangunan ini terbengkalai duluan ini. Kosongnya tahun berapa? Sekitar 98-an gitu. Oke, 98 ke sini mungkin sekitar 15 tahun ya. Ya. Nah, ini kalau Sobat Mata Langit lihat ini halamannya tuh penuh dengan rumput liar. Jadi kayak memang sudah nggak ada yang merawat ya. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus, Nggak ada. terus banyak lumut di dindingnya, banyak pohon-pohonnya tumbuh. Catnya juga sudah pada ngelantai. Dan ini bangunan ini bukan hanya yang terlihat tapi di sebelah sana ya. Ya di sebelah Ke sana belakangnya gede ya. besar ke belakangnya, gede. Nanti sambil Panglima Pantau kita ke belakang. Tapi Ya. aku mau menceritakan ini yang dipercaya masyarakat di sini tuh pernah ada kejadian seorang ibu yang ingin melahirkan diantar oleh suaminya. Nah, dia hamil besar karena panik istrinya sudah mengalami kontraksi.
melewati tempat ini, dia melihat ada bangunan rumah sakit untuk bersalin dan megah. Dia langsung berhenti. Si suami ini bawa istrinya masuk dan seperti biasa, kayak rumah sakit yang masih aktif gitu, banyak pasien, banyak ahli medis yang melayani, kemudian pendaftarannya juga normal gitu, dia juga daftar gitu. Cuma yang menurut dia aneh, para susternya itu pada diem katanya, aku merinding ya. Nah susternya tuh kayak nggak ada interaksi yang baik gitu, tapi ya aja nggak mikirin lah, yang penting istrinya selamat gitu. Udah akhirnya ditangani, dia dapat kamar, istrinya di ruang inap, dia pulang lah mengambil barang-barang kebutuhan istrinya. Nah pulangnya pasti baliknya nggak lama, paling selisih berapa jam saja gitu, karena istrinya kan mau nginep di rumah sakit. Anehnya begitu nyampe di lokasi yang sama, itu nggak ada rumah sakit seperti yang dilihat sebelumnya. Jadi nggak ada bangunan megah, ada suster, ada perawat, nggak ada, kosong, dan ya mungkin yang dilihat ya seperti ini, terbengkalai. Nah dia kepikiran lah, terus berarti istriku gimana dengan istriku, karena dia ingin mencari istrinya, masuklah dia, udah melawan rasa takutnya mencari istrinya, tahu-tahu ketemu istrinya itu sudah dalam keadaan tidur meluk bayinya. Benar-benar kejadian yang di luar nalar ya. Lalu siapa yang membantu persalinan istrinya itu? Nah itu kejadian yang sempat diceritakan tentang tempat ini. Untuk mengetahui lebih jauh gangguan gaib yang ada di sini dan makhluk apa yang menguasai tempat ini, apakah Panglima sudah bisa pantau sekarang atau kita lihat dulu ke dalam, Panglima? Ya memang sebagian yang saya terlihat saya sini ada banyak pocong ya. Habis itu ada anak kecil, ramai anak kecil lagi bermain. Habis itu ada kayak siluman kelawar, saya lihat di sini juga. Kamu pernah lihat nggak? Saya nggak pernah. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti kita masuk ke dalam sampai kita pantau lagi. Oke, yang jelas kalau di ruang-ruang kosong ini memang ada ya, Panglima? Sosok-sosoknya itu terlihat di ruang yang kosong di belakang kita ini. Kalau saya lihat sih memang ada. Depan ini kan banyak warung-warung, terus jadi kalau dari depan memang nggak kelihatan gitu. Tapi menurut kesaksian beberapa warga memang ada yang melihat yang dilihat Panglima tadi pocong. Iya. Yuk Mas, bisa tunjukkan lokasi yang masih luas di belakang tuh lewat mana? Ke sini. Oke. Tapi ini kan kelihatan dari samping nih ya? Ya. Kalau pintu gerbang depannya tuh mana? Yang sana, yang tadi ditutup sana. Yang tadi kita ngobrol itu? Ya. Mungkin depan itu untuk macam UGD-nya gitu ya? Ya. Rawat inapnya di belakang. Tapi biasanya kalau ciri khas rumah sakit kan nggak pakai tangga, tapi pakai tangga seperti ini untuk dorong-dorong. Panglima bisa sekalian dijelaskan yang terlihat makhluk-makhluk, sekalian dijelaskan yang terlihat makhluk-makhluk, sekalian dijelaskan yang terlihat makhluk-makhluk. Tersambar sama kamar. Ini lorong apa nih kemarin? Kayak kamar mandi bukan sih? Kamar mandi. Oh, mandi. Lembab banget sini. Ayo ke depan sana ya. Ya, jalan lagi. Ini ruang apa Mas yang diketahui? Ini dulu Musola atau apa? obat farmasi. Atau farmasi, tempat obat? Tempat obat kayaknya ini dulu. Kalau ini? Oh, Ini ke atas. Oh, licin. Bisa ke atas. Oh, lift ya? Licin. oh enggak pengen tahu. Lah, Agil udah kesurupan. Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ini. Mau kemana? Tolong ya semua kontrol ya. Mau kemana? Panglima masih belum mantau. Secara lengkap tiba-tiba Agil udah kesurupan. Jangan mencelakai mediator ya. Siapa Anda? Assalamualaikum. Tolong diamankan kalau yang tajam-tajam ya. Astagfirullah. Ini kayak di bawah apa ya? Tangga tadi. Oh tangga ya? Yang kita naik ya? Lembab sekali di sini loh. Lu kok ketawa? Kenapa ketawa? Kamu siapa? Aku senang mondar-mandir. Gimana Mas, mondar-mandirnya? Sini Mas. Nyebrang. Nyebrang sampai jalan raya. Ini kan yang punya bengkel di depan jalan. Dia pernah lihat ada sosok yang nyebrang itu? Nggak pernah saya. Siapa yang pernah melihat kamu? Pernah nggak menampakkan diri? Oh, Supir. pengendara yang lewat situ.
Tapi kalau yang punya bengkel dan warung kamu nggak pernah menamakan diri? belum ada. Oh, dulu belum ada warung ya sih ya, warungnya kan baru 8 tahunan ya. Nasi sepi enak dong godain wong-wong. Yang nyetir kamu godain, gimana cara godanya? Lari, kaget yang nyetir, tiba-tiba direm. Tujuannya apa? Bisa terjadi kecelakaan dong. Tukang Kipasin. Sal, kamu gangguin tukang sate. Kamu apain tukang satenya? gerobak iyo Gerobaknya jalan sendiri, kamu yang dorong. Dulu kan di sini pernah ada tukang sate di depan sini. Oh terus? Ya dulu kan banyak ada tukang sate, tukang lalapan, nasi goreng. Terus sekarang satenya pindah, tinggal nasi goreng sama lalapan pindah ke depan situ juga. Berarti pindahnya gara-gara kamu ganggu. sepi Itu tukang satenya sepi gara-gara kamu ganggu apa gimana? sepi yang itu tuh makin lama makin sepi Nah iya, nggak ada yang beli itu gara-gara kamu ganggu apa gimana? sepi pembeli. Aku mau nanya sejarah tempat ini. Kamu tahu nggak tempat ini tuh kapan berdirinya dan kenapa tiba-tiba sekarang terbengkalai? Don bilang aku sekolah orangnya di Bojong. Pernah nggak sekolah kamu nggak tahu, nggak bisa baca. Nah kalau kamu sendiri di sini dari kapan? Udah berapa lama? Berapa tahun? Allah Akbar. Belum jawab pertanyaan udah ganti makhluk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal, kita dari Jakarta. jauh datang kemari untuk menanyakan sesuatu tentang peristiwa yang beredar gitu. Pernah terjadi di sini? Apa yang kalian dengar? Yang kami dengar dan dipercaya masyarakat tempat ini angker katanya. Banyak orang melihat penampakan. Terus ini masnya nih saksi pernah lihat perempuan yang pucet ketakutan gitu. Katanya melihat ada sosok dokter dan suster yang matanya melotot merah. Yang nyaman juga sebuah tempat kosong. Begitu banyak ruang-ruang kosong, ruang-ruang lembab dan darah bertuturan. Darah. Yang dulunya tempat tidur darah bertuturan. Oh ya, waktu masih aktif ini rumah sakit bersalin ya kalau nggak salah. Jadi banyak orang melahirkan di sini gitu. Masuk besar. Oh, semuanya ya. Iya ya. Itu emang ada darah di sini, orang yang operasi, yang melahirkan semua kan mengeluarkan darah ya. Diam dan bangsa kami menyukai darah. Diapain darahnya sama bangsa kalian? Diminum. Oh, namanya darah ya? Ini dengan siapa? Kalau boleh tahu namanya siapa? Bajuku pun masih tergantung di ruang itu. Bajuku tergantung di ruang itu. Ruang mana? Anda seorang dokter. Iya. Jadi ini jin korin yang Tempat inilah jin korin dokter yang pernah bertugas di tempat ini. Dokter. Oh, dokter kandungan ya? Anda menolong orang melahirkan? karena kami menyimpan sebuah memori apa yang dilakukan manusia pada saat itu. Berarti Anda tahu sejarah
Kenapa kok sampai terbengkalai gedung ini? Gimana ceritanya? Di sana pun ada sebuah bangunan seperti ini. Di sana? Tak jauh sama tempat di mana orang mendatangi untuk kesembuhannya. Mas Prasetyo, ada nggak rumah sakit seperti ini yang nggak jauh dari sini? Di situ Sumber Satu Solo itu. Oh, ada ya? Ada dekat. Oh, Sananya masjidnya tadi. apakah untuk semua penyakit? Bukan hanya Ya. untuk melahirkan? Sama untuk semua. Berarti rumah sakit umum ya? Ya. Lalu ada rumah sakit yang sama tidak jauh dari sini, hubungannya apa dengan rumah sakit ini? Segala apapun tetap harus ada saling bersaing. Oh, ada persaingan usaha rumah sakit. Persaingan dalam memberikan pelayanan. Siapa yang terbaik memberikan pelayanan, dia yang akan tetap Bertahan. Lalu yang membuat rumah sakit ini tutup, apakah pelayanannya kurang baik atau ada unsur? bukan kurang baik, tapi dengan alat-alat yang kurang memadai. Jadi alatnya kurang lengkap, kurang memadai, sehingga akhirnya sepi karena pasien memilih yang lebih lengkap dan memadai. Maaf saya tanya, apakah ada unsur sihir yang bermain? Dalam dunia tak ada seperti itu. Aku mengikuti dulu dengan sebuah pemikiran, sebuah dukung yang dimana ya harus sekolah yang aku ikuti. Ya. Dia seperti itu. Namanya Tak ada, walaupun aku dari bangsa yang berbeda dengan. berarti memang tidak ada unsur sihir yang membuat ini terbengkalai dan awalnya apa, bangkrut ya? Tuhanku, ia mempunyai sebuah tekad dalam hatinya, sampai kapanpun akan tetap berbuat kebaikan. Maka itu aku menyimpan memori itu, dan Tuhanku pun mati di saat menyelesaikan tugas malamnya dari tempat ini. Apa yang terjadi saat itu? Di saat Tuhanku melakukan sebuah tugasnya sampai larut malam. Setelah selesai, dia menanggalkan bajunya. Pas nih mas. Lalu dia kembali ke rumahnya dengan sepedanya. Naik motor. Lalu apakah dia kecelakaan? Oh, apa karena kecapean? Baktinya sebuah tekadnya yang lelah itu, sampai saat ini kami mengikutinya. Kecapean berarti. Dia terhantam dengan sebuah truk itu di sebuah jembatan. Jadi mengalami kecelakaan ketika pulang dinas di sebuah jembatan ditabrak truk. Namanya siapa nggak boleh tahu? Laki atau perempuan? Laki. Dokter siapa? Ada cerita seorang ibu melahirkan di sini, dia hamil tua.
di tempat ini. Mengapa raga ini terbawa sampai Oh, kenapa Adi tadi kemari? Kenapa? Ada apa di tempat ini? karena aku menuntunnya tepat di tempat ini. Kami melakukannya sebuah persalinan. pekerjaan Tindakan operasi itu. membantu melahirkannya di sini. Oh, berarti ini dulu bukan seperti ini bangunannya. Di tempat ini begitu manusia itu kembali ke alam dunianya, ia berada tepat di bawah tangga ini. Kami melakukan mengeluarkan Penyelamatan ibu. Oh, menyelamatkan ibu melahirkan itu di sini. Karena menurut berita yang berkembang, posisi ketika suaminya pulang bawa baju, tiba-tiba bukan rumah sakit mewah, tapi ternyata rumah Iya. sakit Terbengkalai. Dan posisi begitu menemukannya ada di bawah tangga posisinya. Itu Apa kan ini tempatnya? berkaitan dengan yang cerita aku dengar. Di sini suaminya menemukan si ibu melahirkan dan Dan ibunya membuat masih pasien tidur. posisi tidak sadar. bawah tangga ini. Siapa yang menolong ibu itu melahirkan? Aku beserta kawan-kawanku, Ya Allah. karena aku menyimpan sebuah memori hati manusia itu. Ya, karena Anda adalah jin yang mendampingi dokter yang sering membantu orang melahirkan, jadi tahu caranya ya. Karena dia sudah mempunyai tekad dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, Masya Allah. mengabdi dalam kesehatan ini untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Berarti benar ada kejadian ibu melahirkan di sini, suaminya pulang ngambil baju, pas balik ternyata bukan bangunan rumah sakit melainkan bangunan kosong seperti ini, dan dia mencari istrinya, ditemukan di sini, istrinya tidur lelap memeluk bayinya. Dan ternyata Anda yang menolong ya. Jadi bagaimana Anda membuat mereka melihat seolah-olah ini tempat yang layak gitu, dan seolah-olah mereka tidak ragu masuk kemari, dan mereka berjumpa dengan Anda pada saat itu, tapi dengan wujud Anda yang tidak terlihat, tapi dengan wujud Anda yang nyata gitu. Dokter, suster. Nah, bagaimana Anda melakukan itu gitu di sini beserta teman-teman Anda? Bukankah alam kita berbeda? Ya, itu dia. Kami menyimpan Sebuah apa? memori Iya. yang dulu manusia lakukan Iya. di tempat ini. Lalu kami memanipulasi penglihatan manusia itu dalam perwujudan saat dulu. Tujuannya Di saat tempat ini masih Bagus. beroperasi, seolah tempat ini masih aktif ya. kami memasukkan sebuah rekaman itu ke dalam Ototnya. Berarti di luar kesadaran beliau, yang Ya, di makanya luar kesadaran, jadi memori dia itu mengingat ini masih aktif. ya, Dan dia tidak ragu untuk masuk gitu. berita yang beredar seperti itu. tak Tapi bagaimana? hanya suaminya Suaminya saja yang melihatnya nyata. yang mulai meragukan kami. Oh iya, katanya suaminya yang membuat agak ragu itu karena melihat para suster diem gitu, jadi mukanya kosong aja gitu, nggak seperti suster-suster yang sedang beraktivitas gitu. Karena bangsa Mukanya dingin. kami jika mewujudkan kepada manusia takkan dapat banyak berbicara, Iya, tetap dia Diam. harus menggunakan
menciptakan sebuah perantara seperti aku. Oh, sudah mediator. Oke. Jadi di sini Anda tuh sebagai dokternya, gitu, dibantu perawatnya. Perawatnya ada berapa orang pada saat itu yang membantu? Berempat. Susternya Jadi bagaimana caranya itu secara normal pada saat itu melakukan persalinannya secara normal? Yang seperti yang bangsa kalian lakukan. Jadi kayak perutnya kayak dipegang, diurut gitu ya, diturunkan ke bawah. ada operasi, jadi ada tindakan operasi dibuka, apa istilahnya ada bukaan sekian gitu. Operasi goib. Karena kami mengikuti apa yang manusia lakukan. Tapi ketika Anda melakukan operasi, apakah suaminya ada di situ atau suaminya pulang? Oh, mungkin pulang sama yang nunggu. Berarti nggak lihat kejadian, tahu-tahu bayinya sudah lahir. Tak melihatnya karena hanya istrinya di tempat ini. Suaminya mengurusi sebuah Administrasi. Hebat juga ya, sampai ada administrasinya sih. Iya, jadi seolah nyata gitu suaminya ngurus administrasi. seperti yang dulu pernah Aktif di sini. Iya. dan ingat jika perwujudan itu bukan dari bagian kami. Sebuah perwujudan seperti suster itu, tetapi dia tengkorak, wanita tengkorak itu bukan bagian dari kami. Itu siapa? Makhluk dari luar yang mengganggu. Bahkan wanita berambut panjang itu pun Ada di sini? bukan dari Bukan bagian mereka. yang dari kami. Selalu melakukan Kebaikan. kebaikan Karena mereka mendampingi tugas dokter dan suster ya. Mbah Uyut. Mbah Uyut. Mbah Uyut itu bagian dari Anda apa bukan? Yang bersih-bersih. Nah, saya mau nanya, itu kan Mas Prasetyo lihat ada perempuan yang ketakutan. Menurut pengakuannya dia lihat sosok dokter dan suster pakai baju putih tapi matanya melotot merah. Itu yang kukatakan bukan bagian dari. Jadi di sini ada makhluk yang ganggu memang. Di sana tempat di mana jasa-jasa itu ditempatkan Maksudnya jenazah Mayat. pasien yang sudah meninggal. dari berbagai macam kematian. Jadi orang yang meninggal ada kamar mayatnya dan di sana asalnya makhluk-makhluk yang mengganggu itu menyerupai suster dan dokter. Tujuannya apa? Mengganggu, mewujudkan, membuat rasa takut karena tugas dari bangsa kami yaitu mengganggu karena itu sudah digariskan. Ya, jadi orang yang lihat itu berpikir bahwa itu arwah dokter dan suster yang pernah tugas di situ gitu ya. Padahal bukan, itu mah jin yang mengganggu. Wisdom, aku harus ke dalam ruangan. Mau kerja lagi? Apa sih tugasnya di sini? Terlalu lama di tempat ini Iya. Emangnya kenapa nggak boleh lama? Dan marah kami datang. karena waktu kita dan waktumu ada di saat dimana waktu manusia mulai melemah Iya. dan bangsa kami Menguat. Karena menjelang maghrib ya, mereka mulai beraktivitas, kita harus menghentikan. Astagfirullah. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih ya, assalamualaikum. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ismi perutnya membesar. Astagfirullah. Jangan ini yang lihat. Astagfirullah. Ini ngapain? Kayak orang lain. Assalamualaikum. Udah stop. Situ dulu. Jangan keluar sini aja udah. Kita ngobrol ya. Kon melakukan. Oh iya sih, memang orang kalau udah hamil keluar dia menggunakan proses melahirkan cuma jalan-jalan sih. Ya Allah, ini pasti banyak orang melahirkan orang apa? Ini 9 bulan ini. Sini aja. Yang suruh jalan-jalan siapa? Sana balik lagi sana kalau mau jalan. Oh, susternya suruh jalan-jalan. Ya udah jalan-jalan balik sana balik. Nah, takut membahayakan di sana kita nggak tahu karena banyak semak-semak. Takut ada beling atau apa. Boleh tahu namanya siapa? Dongakno. Minta didoain. Baikku. Aku suruh doain. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini lagi didoain, sabar ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah Akbar. Keras perutnya ini. Wis. Kasih doain. Apa rasanya? Itu jangan bayimu tuh. Sakit? Iya. Mana yang sakit? Aku pegangin. Oh iya. Boyoke kalau orang mau melahirkan kan? Iya, pasti boyoke. Pakai melahirkan. Lancar. Mau duduk? Gimana duduknya? Kak itu sakit. Iya, sabar ya. Kamu cerita dulu kejadiannya gimana? Ini rumah sakit loh, aku kira Lahiran. yo. Tadi yang nganter sini siapa? Masku missing. Oh, jadi ditinggal pulangnya tuh sebelum melahirkan, masih detik-detik menjelang melahirkan sama suster suruh jalan-jalan. Suaminya pulang, ngambil baju. Kilo, suami ini nyambut gawe aku. Kamu disuruh Suster, malah kilo ke rumah sakit kejadian. Aku ini Kamu? ke rumah sakit Yang kamu lihat ini rumah sakit bagus. Ya rumah Ada suster yang membantu. sakit. Suruh jalan-jalan sama susternya. Terus suaminya pergi. Gak kuat. Ya udah duduk dulu ya. Terus gimana dong ini? Tahan. Lagi berdua. Ya. Betul. Gitu. Kok ini akhiran. Ya inilah jihad seorang ibu. Sabar ya. Ceritakan situasi saat melahirkan. Bukan aku rumah sakit kok. Iya, di rumah sakit. Suamimu lagi pulang. Terus pasti kamu tahu ceritanya. Kayaknya apik rumah sakitnya. Wongnya soleh. Terus Aku senang ya. ceritanya gimana kok akhirnya rumah sakit ini yang tadinya bagus kok sepi, terbengkalai? Iya. Tutup. Soalnya pengurusannya gak berjalan. Tapi kita tetap jalan. Rumah sakitnya sudah tidak aktif tapi menolong orang tetap aktif. Terus itu bagus. Mas aku mau masuk lagi Iya, kamu. dalam ruang. Oh iya udah masuk. Mana ruangannya? Biar lancar nanti lahirannya ya. Percaya nggak percaya nih perutnya isi besar. Allah. Kok kempes? Masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Terima kasih. di rumah sakit kami. Oh, Ini suster nih kayaknya. suster ya? Penting apa? Suster sini aja. Suster jangan kemana-mana. Mau kemana? Sini baik-baik ya. Banyak membantu Hanya bantu orang. orang yang mencari kesembuhan sih, Pak Setio. Suster tadi kemana perempuan yang Berkeinginan, hamil? sangat berkeinginan untuk membantu orang. Maafkan kami, tidak ada maksud kami untuk menakuti kalian. Iya. Tidak sengaja Tuhan kalian mengirim kami untuk membantu Untuk membantu. bangsa kalian. Iya, justru kami berterima kasih. Ya. Satu rangkaian manusia yang berhak mendapatkan gelar sebagai syuhada dan Ya. jihad adalah ibu yang mati dalam melahirkan. Betul. Dan sholatnya 2 rakaat wanita yang sedang mengandung sama juga dijadikan 80 rakaat. Maka kami membantunya. Kenapa? Wanita dari bangsa manusia yang pada saat itu ingin melahirkan. Dia manusia yang fakir miskin. Keluarga dari keluarga yang soleh. Ya Dia mau tidak gitu. punya uang. Iya. Maka kami membuka mata batinnya untuk menggambarkan sebuah rumah sakit yang mana pada saat keadaan yang sangat mendesak dia harus memasukinya. Walaupun awalnya dalam keraguan, tidak mungkin dia memasuki rumah sakit yang besar Ya, karena merasa dan tidak mengharapkan mampu. bantuan dari pemerintah untuk surat keringanan. Maka itu pada saat keluarga itu datang ke rumah sakit ini, kami terima dengan baik. Dan pada saat proses kelahirannya, kami menyarankan kepada suaminya untuk memenuhi berkas-berkas untuk proses kelahiran anaknya. Dan dia kembali ke rumahnya dan kami membantu proses kelahiran istrinya beserta anaknya. Tidak ada maksud, semua yang terjadi menimpa manusia atas izin Allah. Betul. Ini Karena kuasa di Allah. sini dulunya dokter-dokter muslim, suster-suster soleha berada di tempat ini. Oh, ini rumah sakit Islam ya? Oh, oke. Kejadiannya saat itu jam berapa, suster? Malam hari Oh, malam. Oke. Siapa nama pasiennya? Boleh tahu? kami tidak perkenankan untuk memberitahu namanya. Iya. Tapi memang kisah itu ada ya? Kisah itu ada Nyata. dan nyata karena Allah menghendaki siapa yang dikehendakinya. Iya. Dan Allah memberikan kemudahan bagi siapapun yang dikehendakinya. Terus? Kami mempunyai kemampuan sama seperti kalian. Iya. Bagi kami mudah karena kemudahan itu Tuhan yang memberikannya untuk menolong siapapun termasuk dari bangsa manusia. Itu bayinya kalau saat ini udah umur berapa ya? Sudah besar, Berarti belum lama kejadiannya? Belum ada 5 tahun? sudah. Sudah ada 5 tahun? Karena itulah sesuatu apapun jika ada saling tidak adanya kepercayaan dalam suatu ikatan, penyelewengan, kebohongan, ketidakpercayaan terjadi, maka akan datang kehancuran seperti tempat ini. Tapi biarlah yang sudah berlalu biarkan, tapi teruslah berjuang untuk menolong yang terdesak. Berarti mungkin manajemennya yang kurang bagus saat itu ya? Tidak ada unsur sihir, juga tidak ada unsur malpraktek ya? Ya, bangsa kami bisa menembus bangsa kalian semua atas kehendaknya, Iya. sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Kami menghormati, menjunjung tinggi atas apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Iya. Maaf, suster mau tanya, kalau suster ini apakah dulu pernah mendampingi sosok suster yang nyata, manusia alias jin gorengnya, atau memang dari sononya memang jin yang Kami profesinya dari suster? bangsa yang berterbangan. Kami sama, bahkan tempat ini sudah menjadi tempat kami, yang mana kami bisa menggunakan sama seperti kalian, pengobatan, kehidupan, kematian, kesakitan, sama seperti kalian dengan peralatan-peralatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka di antara manusia pernah mengalami sunat Oh iya, sunat. tanpa tersentuh. Banyak cerita tuh sunat. Ada bocah hilang pas ketemu udah sunat.
Berarti di bangsa kalian Canggih. ada profesi tukang sunat gitu? Ada. Dan seperti juga di antara pengikut Umar bin Khattab pada saat sholat Isya dia tidak kembali ke rumahnya karena pada saat itu peperangan di antara makhluk yang tidak terlihat yang menganut agama yang sama dengan kalian juga bangsa yang tidak seagama dengannya. Bangsa kami pun ada yang berjihad. Maka pada saat itu salah satu sahabat dari Umar bin Khattab hilang setelah melaksanakan sholat Isya sebagai tawanan pengganti di mana dialah yang ditahan oleh bangsa jin kafir. Kenapa istrinya mencarinya dan mendatangi Umar bin Khattab menanyakan mana suamiku? Tunggulah sampai 4 tahun berlalu. Jikalau dia tidak datang, maka kau menikahlah dengan yang lain. Akhirnya istrinya bisa. 4 tahun berapa bulan kemudian dia kembali ke alam dunia. Dia tidak merasa bahwa dia sudah meninggalkan bertahun-tahun istrinya. Hanya dia rasakan hanya beberapa saat saja berada di alam dunia. Iya. Lalu kecewa dia menikah dengan orang lain. Dan dia tidak terima dan mendatangi Umar. Apa yang kau lakukan? Kau membebaskan istriku kepada orang lain. Di dalam agama ada aturan ketika suami meninggalkan istrinya selama beberapa bulan tanpa menafkahinya lahir dan batin, tidak mengabarinya, maka ia berhak untuk memutuskan. Lalu dia terdiam dan dia pun menceritakan kisahnya. Tidak ada yang tidak mungkin, kalian harus mempercayai adanya kami. Tapi ingat, bangsa kami tidak semuanya jahat. Dan ingatlah, sebagian dari bangsa kami yang tidak seiman denganmu sangat menyenangi tempat-tempat yang kotor untuk bersemayam di dalamnya. Dan kami yang muslim hingga di langit-langit atap bangunan. Berarti di sini ada juga makhluk yang baik, ada juga makhluk yang jahat. Ada mereka yang mengganggu wanita yang selalu tertawa berambut panjang. Katanya ada yang pernah dengar orang ketawa perempuan. Kuntilanak ya? Bahkan makhluk yang terbungkus kain putih. Pocong. Banyak yang lihat Itu betul. adalah tanda kematian bahwa di sini adanya yang datang dan yang pergi, yaitu makhluk Tuhan sebagai manusia. Ada waktunya untuk meninggalkan dunia ini dan ada waktunya untuk melahirkan Berasa ke tangan bumi. Ismi. Lihat nggak? Tangan Ismi berasa. Jadi sudah cukup apa yang sudah aku sampaikan kepadamu. Terima kasih informasinya. Namanya siapa? Tidak akan aku beritahu. Tapi Anda Makasih. memang seorang suster ya? Saya sebagai kepala perawat di sini. Makasih suster sudah bantu ibu itu. Sama-sama. Kami hanya melaksanakan apa yang diperintahkan atas takdir setiap manusia. Kebetulan pada saat itu takdirnya berada di tangan kami. Iya. Kamu mau nanya nggak sih? Suster mau nanya, ini apa pesan untuk orang-orang yang mencari nafkah di depan gedung ini? Silakan, tidak ada larangan, tidak ada dosa, tapi itu kewajiban. Itu adalah perjuangan dan itu adalah ikhtiar bagi bangsa. Termasuk Mas Prai. Ini adalah alammu juga. Kau berhak berada di dalamnya. Kau berhak berjuang di atas muka bumi. Tidak ada larangan. Dan jangan pernah menakuti suatu hal apapun kecuali atas perbuatanmu yang mengandung dosa. Seandainya kan Mas Prasetyo menemui kejadian seperti yang pernah dilihat itu ya, ada perempuan yang ketakutan, apa yang dilakukannya? Sadarkan dia untuk ketakwaannya, untuk melafazkan Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu ada anak berfoto-foto perempuan 3 di sana. Ada yang kerasukan mau masuk ke sumur itu gimana? Nah itu siapa tuh yang ngerasa itu? Itulah sudah aku katakan bahwasanya kehidupan di antara kami ada yang jahat, ada yang Seperti manusia kan? ada yang ganggu, ada yang berdiam diri, ada yang menolong, ada yang jahat. Sama seperti kehidupan kalian, rambut sama hitam, tapi perilaku berbeda-beda. Ya. Kami pun sama, kami makhluk halus, kami sama dari api. Tapi ada api yang berkobar, ada
itu juga api yang penuh dengan ketenangan. Kalau sarannya apa biar nggak kesurupan? Kalau misalkan pengen foto-foto di sini biar nggak diganggu. Jangan menganggap remeh suatu apapun, karena ingatlah kami pun akan menempati ruang-ruang yang kosong, ruang-ruang yang berpenghuni. Setiap atap-atap rumahmu, lubang-lubang dari rumahmu, bebatuan, tanah, langit, perairan, pegunungan, pepohonan, kami berhak untuk menempatinya. Jadi sadari bahwa dimanapun kamu berada, maka berdoalah selayaknya kamu mendatangi suatu tempat untuk mengucapkan salam. Ya, berarti nggak boleh meremehkan ya. Misalkan, mana aku nggak percaya ada makhluk gaib gitu, nggak boleh ya. Hanya ego gitu tuh, suster. Silahkan diantara bagianmu untuk mengatakan itu. Di mana kamu ingin mengetahui keberadaan kami. Semua atas takdir Tuhan untuk membuka mata hatimu, membuka mata batinmu. Harus menghargai ya sesama makhluk Allah. Semua manusia pasti akan mengalami hal-hal yang di luar pemikirannya. Karena untuk menyampaikan bahwasanya hidup itu penuh dengan misteri. Tidak pernah ada yang tahu tentang kedepannya. Apa yang terjadi terhadapmu, apa yang menimpamu, itu adalah sebuah misteri. Sama seperti kami. Semua tidak ada yang tahu, tapi kami berperan. Itulah yang bisa aku sampaikan. Karena saya adalah dari bagian kandungan. Suster di bagian kandungannya. Nyawa itu hidup karena aliran darah. Ketika nyawa tidak ada, maka darah tidak berfungsi. Terima kasih. Terima kasih suster atas kepercayaannya dan saling menghargai. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terkuak sudah misteri yang ada di gedung terbengkalai ini. Ini adalah sebuah rumah sakit yang banyak membantu orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Bahkan dokter yang pernah bertugas di sini mempunyai tekad yang kuat bahwa sampai akhir hayatnya akan terus membantu orang. Walaupun mungkin ada masalah tentang manajemen dari tempat dia bekerja, tapi dia tetap sampai akhir hayatnya berniat untuk membantu orang, dan itu nyata terbukti dari sosok jin yang mendampingi dia waktu dia bertugas. Ternyata jinnya membantu orang yang melahirkan, bahkan orang itu pun tidak sadar gitu, tahu-tahu bayinya sudah ada, dan ternyata yang menolong adalah tenaga medis dari alam lain. Percaya nggak percaya, tapi ini terjadi gitu. Nah, Mas Prasetyo, apa kesan-kesannya setelah ikut penelusuran bareng Mata Langit? Saya kira kejadian itu hanya mitos, ternyata asli, kenyataan ada. Terus ini kan kamu di depan ya sebagai orang yang mencari nafkah di depan itu. Setelah bertemu dengan Mata Langit dan ikut penelusuran, ada perubahan nggak dalam hatimu? Mungkin makhluk halus itu memang ada, tapi kehidupannya beda dengan kita. Jadi ya saling menghargai ya? Saling menghargai. Takut nggak sih? Ya takut nggak takut sih ya. Tapi kan setelah ikut ini nggak takut dong, masa takut. Kamu dapat pesan loh, mungkin suatu saat menemui kejadian yang sama, kalau ada orang yang ketakutan, kamu ingatin untuk zikir gitu ya. Kamu sendiri juga harus zikir biar kamu nggak diganggu. Baik Pak Imas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan jikalau Allah sudah berkehendak, semua bisa terjadi. Yang menurut akal pikiran kita tidak mungkin, yang menurut akal dan pikiran kita, oh ini hanya halusinasi atau hanya mitos belaka, tetapi itu bisa terjadi. Karena kita juga tidak pernah tahu kapan dunia ini diciptakan oleh Allah, dan kita yang tahu kita sudah berdiri di atas muka bumi ini. Bahkan itu kan menjadi sebuah peristiwa yang gaib sebenarnya. Dan jadi kalau ada hal-hal gaib yang terjadi di luar akal pikiran kita secara logika, kalau saya secara pribadi bisa saja itu terjadi. Jadi perbanyaklah beribadah kepada Allah, yakinkan secara keimanan yang seutuhnya, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka-pembuka hijab nantinya bagi
mata batin kita. Seperti itu. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Bengkalangi dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Lesti, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.